Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan. Masih tentang cerita si anak yang memiliki cita-cita dan harapan yang sangat besar. Mungkin cerita ini pernah didengarkan juga. Biasanya kalau di MLM suka ada cerita kayak gini ya. Tapi ini benar-benar memang cerita true story yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia akhirnya belajar lebih giat lagi, dia disemangati oleh ibunya, kemudian dia bekerja lebih giat lagi ya. Ini karena bukan non-muslim, jadi ya mungkin dia berdoa dengan keyakinannya sendiri, keyakinan yang dianutnya, bahwa memang apa-apa yang menjadi keinginan, walaupun akidahnya beda, tetapi ya kerja keras bisa menunjukkan hasil gitu ya. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, hanya singkat cerita nih, beberapa tahun kemudian akhirnya si anak ini bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dia memiliki rumah yang sangat besar. Bahkan rumahnya ini bukan cuma rumah biasa, tetapi rumah yang berlapiskan emas. Di belakangnya ada pacuan kudanya, ada kolam renangnya, ada perkebunannya, ada peternakannya, ada sesuatu hal yang memang dia inginkan, ada kendaraan yang sangat banyak dan lengkap sudah, sempurna sudah. Apa yang memang diinginkan dan dicita-citakannya semuanya terjadi. Dia kepengen punya penghasilan yang banyak pun itu terjadi, semua terjadi. Akhirnya kemudian apa yang dilakukan si anak ini? Si anak ini kemudian mengundang seorang guru yang pernah memberikan nilai F terhadap dirinya. Mengundang dengan undangan yang sangat amat bagus, dengan undangan yang berlapiskan emas. Kemudian ketika itu sampailah undangan ke si guru tersebut. Lalu kemudian dibaca. Dan ketika dibaca, di situ tidak dituliskan siapa yang mengundang, tidak dituliskan siapa yang mengundang. Hanya saja di situ dituliskan istilahnya undangannya ini undangan spesial lah gitu ya. Kemudian dijemput, pokoknya diistimewakan lah si guru tersebut. Lalu akhirnya tibalah suatu saat, suatu waktu yang memang ditunggu-tunggu. Akhirnya kemudian si guru tersebut datang ke rumah si anak tersebut, yang sekarang mungkin sudah dewasa, yang saat itu sudah dewasa ketika si anak tersebut mengundang gurunya. Datanglah ke rumah nih, kaget. Kenapa kaget? Ini rumah besar sekali. Dan dia mungkin tidak pernah melihat ada orang yang memiliki rumah sebesar ini. Kalaupun misalkan dia bisa melihat, dia tidak pernah langsung datang ke rumah orang yang memiliki rumah besar tersebut. Nah ini si gurunya datang ke rumah tersebut. Ya, dan itu perjalanan dari depan gerbang sampai ke rumahnya ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali karena memang saking luasnya rumah tersebut. Datang, tiba kali pertama ini masuk ke ruangan tamu ya, dibukalah pintu pertama ruangan tamu. Ketika itu si anak langsung mempersilahkan si guru tersebut untuk duduk. Dan ketika itu si guru tersebut memang tidak mengenali. Ternyata si anak tersebut adalah muridnya dulu yang pernah diajar olehnya. Namun ketika itu si guru melihat ada pajangan, tulisan-tulisan, kertas-kertas yang dibingkai dengan bingkaian yang indah, yang baik. Dan di situ ada nilainya F. Kemudian ketika itu si guru tersebut menangis dan lalu kemudian meminta maaf kepada si murid tersebut. Apa yang dikatakan si guru tersebut kepada muridnya? Nah, maafin Bapak, karena selama ini Bapak hanya melihat bahwa sesuatu hal yang sesuatu hal yang diinginkan yang berlebihan itu sepertinya tidak akan terjadi pada kehidupan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini, mulai detik ini, Bapak sadar bahwa semua orang berhak untuk sukses, bahwa semua orang berhak untuk berubah,
bahwa semua orang berhak untuk bisa memiliki dan mewujudkan semua mimpi dan cita-citanya. Akhirnya kemudian si bapak tersebut bapak guru tersebut memeluk anak muridnya dan meminta maaf atas segala kesalahan dan cita-citanya. Lalu kemudian apa yang disampaikan si anak tersebut kepada gurunya, wahai guruku, justru engkaulah yang menjadi semangatku untuk bisa mewujudkan mimpiku. Kenapa? Karena kalau bukan engkau yang memberikan nilai F, mungkin aku tidak akan bisa seperti ini. Itulah kenapa aku punya semangat untuk bisa mewujudkannya, karena aku ingin membuktikan kepada dirimu bahwa aku bisa mewujudkannya. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita, harapan, keinginan setinggi apapun itu bisa diwujudkan. Apalagi kalau kita di SWTD ini kita sudah belajar tauhid. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau semua urusan sudah di tangan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka terjadi. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita ini kita bisa mengambil intisari. Dari cerita ini kita bisa mengambil motivasi bahwa semua yang kita inginkan harus divisualisasikan supaya ini menjadi doa, afirmasi ke alam bawah sadar kita, yang itu juga insya Allah akan menjadi doa. Kita sudah belajar di dalam Al-Quran dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa saja yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri, dan siapa saja yang berbuat keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada dirinya. Sama apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, maka itu semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik kawan-kawanku sekalian, setelah kita menuliskan impian kita, ini saya lihat catatan. Setelah kita menuliskan impian kita, lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu adalah kita harus menuliskan goal setting kita. Kita harus menentukan target kita. Target kita ingin kita wujudkan berapa lama? Kalau misalkan kita punya target, saya pengen mewujudkan rumah saya ini 1 tahun, katakanlah 1 tahun. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita persiapkan. Planning apa saja yang harus kita siapkan, yang harus kita lakukan supaya cita-cita dan harapan kita ini bisa terwujud. Contoh, kita misalkan kita diperkenankan untuk ikhtiar ya, kawan-kawan ya, kita sepakat ya, bahwa di SWTD ada yang namanya materi iman, ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya maksimal, tapi imannya harus jauh lebih maksimal. Nah, kita diperkenankan untuk ikhtiar. Apa saja itu? Ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita misalkan kerja, ikhtiar kita misalkan bisnis, ikhtiar kita misalkan dagang. Maka nanti itu yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya kita bisa menjadi karyawan yang terbaik? Bagaimana supaya kita bisa menjadi pembisnis yang baik? Bagaimana supaya kita memiliki usaha ini maju? Gimana caranya? Tentunya kita harus belajar. Bukan hanya sekedar keinginan yang kita sampaikan kepada Allah, tetapi kita pun memperbaharui ikhtiar kita, memaksimalkan ikhtiar kita, supaya nanti cita-cita dan harapan kita pun itu bisa cepat terjadi, bisa cepat terwujud. Karena memang balance antara ikhtiar dan antara doa, ikhtiar, doa, tawakal. Ya, sekali lagi saya tekankan, doa dulu, minta Allah temanin kita, minta Allah yang memudahkan urusan kita, lalu kemudian kita ikhtiar. Setelah ikhtiar kita doa lagi, ya Allah, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah maksimal dalam berusaha, aku sudah maksimal dalam ikhtiar. Lalu kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah kawan-kawan kita lanjutkan pembahasan kita di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.